Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah fikih kontemporer bab materi yang kedua, yaitu aborsi dan inseminasi buatan atau bayi tabung. Sebelumnya izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zulkifli, NIM T20181096. Ada Muhammad Fairuz Ar-Rahman, NIM T20181094. Kemudian ada Wardah, NIM T20181093. Dan yang terakhir Anis Fitri Ar-Rahman, NIM T20181095. Nah, silakan disimak video dari kami. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian dari aborsi. Aborsi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu abortus, yang berarti menggugurkan kandungan atau keguguran kandungan. Sementara dalam bahasa Arab, aborsi ialah isqatu al-habli atau al-ijhad, yang berarti keguguran atau kandungan. Kata aborsi juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu abortion. Aborsi menurut Mariono Rekso Dipuro merupakan pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya atau sebelum dapat lahir secara alamiah. Jadi aborsi menurut beliau ini merupakan suatu pengeluaran pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktu lahirnya atau sebelum masa kelahiran prematur. Jadi masih berupa janin. Sedangkan salah satu cara yang digunakan untuk menggugurkan kandungan yaitu dengan konsep menstrual regulation, yaitu mengkonsumsi obat karena merasa terlambat menstruasi dan positif mulai mengandung dengan tujuan agar tidak terjadi kehamilan yang berkelanjutan. Artinya di sini salah satu cara yang dilakukan oleh seorang wanita agar terhindar dari kehamilan yaitu dengan mengkonsumsi sebuah obat-obat khusus. Saya kurang tahu namanya apa. Yang jelas obat ini bisa menimbulkan suatu efek yang menjadikan wanita tersebut tidak terjadi sebuah kehamilan yang berkelanjutan. Sedangkan definisi aborsi menurut kedokteran yaitu berhentinya dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Artinya di sini aborsi kebanyakan terjadi ketika ketika kehamilan kurang dari usia 3 bulan. Artinya di sini janin yang ada dalam kandungan seorang wanita itu masih belum matang sempurna, namun sudah memiliki ruh atau nyawa. Baik, selanjutnya pengguguran setelah terjadi pembuahan merupakan perbuatan jinayah atau perbuatan yang melanggar hukum pidana Islam, dikarenakan fase kehidupan janin tersebut yaitu bertingkat. Fase yang pertama, terpancarnya sperma ke dalam vagina
yang kemudian bertemu dengan ovum perempuan. Setelah terjadi konsepsi, berarti sudah mulai ada kehidupan, atau sel-sel tersebut sudah mulai terus berkembang. Dan jika dirusak, maka tergolong perbuatan jinayah atau pelanggaran hukum pidana Islam. Jadi sudah jelas di sini pengguguran itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Karena pengguguran di sini secara tidak langsung membunuh janin yang masih dalam tahap perkembangan. Meskipun belum terbentuk sempurna, tetapi janin tersebut masih sudah memiliki ruh atau nyawa, sudah diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan saja teman-teman di sini tidak ada yang pernah melakukan praktek seperti itu. Sudah, itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya Muhammad Fairuz Ar-Rahman, NIMT 2018-1094. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum aborsi. Ya, jadi sebelumnya telah dipaparkan jelas oleh Muhammad Zulkifli tentang pengertian aborsi, dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih hukumnya aborsi itu. Ya. Jadi sebelum kita membahas tentang hukum aborsi, saya memperkuat lagi bahwasanya aborsi itu adalah pengeluaran hasil konsepsi atau janin, ya, pengeluaran hasil konsepsi atau janin sebelum waktunya keluar. Jadi maksudnya sebelum waktu kelahirannya. Nah, kemudian bagaimana sih hukumnya aborsi itu? Ya, jadi di sini saya akan membahas hukum atau tinjauan hukum aborsi dari dua sudut pandang. Yang pertama, hukum aborsi menurut Islam, dan yang kedua itu aborsi dalam hukum di Indonesia. Ya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk kepada pembahasan hukum aborsi menurut Islam. Nah, para ulama sebelum menjelaskan hukum aborsi itu, para ulama membahas terlebih dahulu, ya, atau perlu untuk membahas proses kejadian manusia di dalam rahim. Nah, pada proses kejadian manusia dalam rahim ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Sadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Artinya tempat yang kokoh yaitu rahim di sini. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha suci Allah, ya, sang pencipta yang paling baik, ahsanul khaliqin. Dari ayat ini, ya, sebagai dasar penjelasan tentang proses kejadian manusia dalam rahim. Kemudian Ahmad Azhar Bashir, ya, dalam buku Jawabul Masail, ya, seorang tokoh fikih Indonesia ini mengatakan bahwasanya proses kejadian manusia pertama kali adalah dari nutfah atau air mani. Nah, kemudian maksudnya nutfah di sini itu bukan artinya cairan air mani yang berbentuk cairan itu. Jadi maksudnya nutfah di sini adalah sebagai pembuahan setelah terjadinya pertemuan antara sperma dan ovum di dalam rahim. Nah, kemudian
mengenai lamanya tahapan janin berproses telah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud bahwa manusia pertama kali adalah bibit yang telah dibuahi dalam rahim itu selama 40 hari. Kemudian menjadi alaqah itu selama 40 hari, kemudian menjadi mudghah itu selama 40 hari. Nah, setelah itu Allah mengutus malaikat untuk mencatat 4 hal. Yang pertama itu adalah amalnya, kemudian rezekinya, ajalnya, dan nasibnya, apakah baik atau buruk di dunia. Nah, oleh karena itu janin baru dikatakan makhluk hidup setelah batas waktu 120 hari. Nah, kemudian dari penjelasan ini ada hubungannya dengan pengambilan hukum aborsi. Ya, jadi ulama itu berbeda pendapat mengenai hukum aborsi ini. Ada yang menyatakan haram dan ada yang menyatakan mubah. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang hukum, perlu teman-teman ketahui bahwasanya aborsi ini terbagi menjadi 2 macam. Jadi yang pertama yaitu adalah aborsi tidak disengaja, artinya adalah ya misalkan aborsi yang memang harus dilakukan. Maaf. Jadi maksudnya begini. Aborsi tidak disengaja itu artinya aborsi yang memang harus dilakukan karena terdapat penyakit tertentu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga bisa sebagai contoh ya ini keguguran bisa. Nah, kemudian aborsi yang disengaja yang kedua yaitu dalam aborsi yang disengaja ini itu dibagi menjadi 2 lagi. Aborsi disengaja dengan indikasi medis dan aborsi disengaja tanpa indikasi medis. Nah, contohnya dengan indikasi medis itu adalah aborsi yang dilakukan yang memang harus dilakukan demi menyelamatkan nyawa sang ibu. Karena memang kalau misalkan janin ini dipertahankan di dalam rahim ibu maka akan membahayakan bagi sang ibu. Nah, seperti itu. Jadinya harus dilakukan aborsi dengan indikasi medis. Karena di dalam kaidah fikih dikatakan bahwasanya jika ada 2 bahaya, maka ambillah bahaya yang paling ringan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah indikasi tanpa medis. Jadi aborsi disengaja dilakukan tanpa indikasi medis itu contohnya misalkan aborsi yang memang dilakukan dari hasil perzinaan. Nah, kemudian teman-teman setelah teman-teman mengetahui penjelasan tentang pembagian aborsi tadi, ya, jadi ulama bersepakat, ijma ulama sepakat bahwasanya jika aborsi yang tidak disengaja itu tidak dikenai sebuah hukum. Nah, kemudian dalam membahas tentang hukum aborsi, jumhur ulama fikih berpedoman pada hadis Bukhari tadi yang mengatakan bahwasanya sebelum melalui proses 120 hari kandungan janin itu belum dikatakan makhluk hidup atau belum bernyawa. Namun tidak dipungkiri juga terjadi perbedaan pendapat dalam masalah aborsi. Nah, ada ulama yang mengatakan haram dan ada ulama yang mengatakan mubah. Nah, di antaranya ulama yang mengatakan bahwasanya aborsi itu haram adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya At-Tuhfah. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin. Nah, beliau mengharamkan aborsi ini walaupun belum ditiupkan ruh kepada janin itu, ya. Walaupun belum ditiupkan ruh kepada janin itu, karena ketika sperma itu sudah bertemu dengan ovum itu janin itu mengalami proses perkembangan untuk menjadi makhluk hidup, maka diharamkan ya untuk dilakukan aborsi. Kemudian yang kedua mubah, ya. Kemudian yang kedua dikatakan mubah. Ulama yang mengatakan bahwasanya aborsi ini mubah adalah Imam Romli, didasarkan pada hadis riwayat Bukhari yang mengatakan bahwasanya masa janin itu
120 hari sebelum ditiupkan ruh kepada janin itu. Makanya Imam Romli mengatakan boleh melakukan aborsi sebelum melewati batas 120 hari. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas aborsi dalam pandangan hukum yang ada di Indonesia. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia bab 14 itu ada 4 pasal yang mengatur hukum aborsi ya. Jadi pasal 4 pasal itu adalah pasal 299 ayat 1 dan 2, kemudian pasal 346, 347 ayat 1 dan 2, dan 348 ayat 1 dan 2. Nah, pada pasal 299 ayat 1 ini menyatakan bahwasanya perbuatan aborsi yang dilakukan dengan sengaja atas perbuatannya sendiri atau minta bantuan kepada orang lain itu hukumannya bisa sampai 4 tahun ya, 4 tahun penjara atau denda 300.000. Kemudian masih di pasal yang sama, tetapi di ayat yang kedua itu kalau misalkan apabila yang bersalah ya dalam aborsi tersebut adalah pihak luar, bukan ibu yang hamil, dan perbuatan itu semata-mata memang mata pencahariannya ya, memang mata pencahariannya itu bisa dipenjara 4 tahun ditambah sepertiga ya, 4 tahun ditambah sepertiga. Dan apabila selama ini perbuatan itu dilakukan sebagai mata pencahariannya, maka dapat dicabut haknya. Nah, kemudian di pasal 346 ini menyatakan bahwasanya apabila ada wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk melakukan hal itu, maka hukuman penjara itu paling lama 4 tahun. Kemudian di pasal 347 ayat 1 itu menyatakan bahwasanya kalau ada wanita yang menggugurkan atau mematikan kehamilan seorang wanita tanpa persetujuan itu diancam hukuman paling lama 12 tahun. Dan selanjutnya di ayat kedua lagi menyebutkan bahwasanya dalam menggugurkan kandungan tersebut berakibat pada hilangnya nyawa seorang wanita itu, yang ya hilangnya nyawa wanita yang mengandung itu, maka pihak pelaku dikenakan hukuman 15 tahun penjara. Itu paling lama 15 tahun penjara. Nah, kemudian dalam pasal 348 ayat 1 disebutkan bahwasanya orang yang dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita ya atas persetujuan wanita itu diancam hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dan ayat kedua itu jika dalam perbuatan itu menyebabkan wanita itu meninggal ya, maka pelaku diancam hukuman paling lama 17 tahun penjara. Nah, dengan demikian perbuatan aborsi di Indonesia itu termasuk tindakan kejahatan ya, yang diancam dengan hukuman yang jelas. Nah, teman-teman, dari 4 pasal yang membahas tentang hukum aborsi tadi, pada intinya perbuatan aborsi itu adalah perbuatan kejahatan atau bisa disebut dengan perbuatan kriminal. Nah, akan tetapi harus ada sebenarnya pasal khusus yang menjelaskan tidak dikenai hukum perbuatan aborsi yang dilakukan demi menyelamatkan nyawa ibu yang apabila ketika janin itu dipertahankan ini bisa membahayakan nyawa sang ibu. Seharusnya ada pasal khusus yang menjelaskan tentang itu. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai hukum aborsi dari 2 sudut pandang. Yang pertama sudut pandang menurut Islam, yang kedua sudut pandang menurut hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat ya dari penjelasan tadi. Saya persilahkan kepada presentator selanjutnya yang akan membahas tentang bayi tabung ya, permasalahan bayi tabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardah, NIM T 2018-1093. Di sini saya menjelaskan tentang bayi tabung. Yang pertama, pengertian bayi tabung. Bayi tabung merupakan individu atau bayi yang di dalam kejadiannya proses pembuatannya terjadi di luar tubuh wanita atau in vitro. Atau dengan kata lain, bayi yang dalam proses kejadiannya itu ditempuh dengan cara inseminasi buatan, yaitu suatu cara memasukkan sperma ke dalam kelamin wanita tanpa melalui senggama. Yang B, jenis-jenis bayi tabung. Apabila ditinjau dari segi sperma dan ovum serta embrio ditransplantasikan, maka bayi tabung dapat dibagi menjadi 8 jenis, yaitu yang pertama, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri. Kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Yang kedua, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri. Lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Yang ketiga, bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor. Lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Yang keempat, bayi tabung menggunakan sperma dari donor sedangkan ovumnya berasal dari istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Yang kelima, bayi tabung menggunakan sperma donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother. Yang keenam, bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor. Kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother. Yang ketujuh, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Yang kedelapan, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother. Yang C, tujuan bayi tabung. Program ini bertujuan untuk menolong pasangan suami istri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alamiah. Itu bisa disebabkan tuba falopi. Istrinya mengalami kerusakan permanen, atau jika pasangan suami istri memiliki penyakit atau kelainan lainnya yang menyebabkan tidak memungkinkan untuk memperoleh keturunan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitria Rohman, NIM T 2018-1095. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bayi tabung dan nasabnya, dan juga faktor-faktor dominan yang menghubungkan anak bayi tabung kepada orang tuanya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang hukum bayi tabung dan nasabnya terlebih dahulu. Ajaran Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar berusaha dalam menggapai karunia Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang tertuang dalam tujuan dibuatnya syariat Islam, diantaranya adalah hafidz an-nasl, menjaga keturunan bagi kelangsungan dan kesinambungan generasi umat manusia. Masalah bayi tabung atau inseminasi buatan telah banyak dibicarakan di kalangan Islam dan di luar Islam, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam pandangan Islam, bayi tabung atau inseminasi buatan apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke rahim wanita lain termasuk istri
termasuk istrinya sendiri yang lain, bagi suami yang berpoligami. Maka Islam membenarkan baik dengan cara mengambil sperma suami, kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uretus istri, maupun dengan cara pembuahan di luar rahim, kemudian buahnya atau fertilized ovum ditanam di dalam rahim istri. Asal keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak. Karena dengan cara pembuahan alami suami istri tidak berhasil untuk memperoleh anak. Para ulama mazhab bersepakat mengharamkan seseorang mengawini atau melakukan hubungan seksual dengan wanita hamil dari orang lain yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah sah atau tidak seorang pria mengawini wanita hamil dari orang lain akibat dari zina. Menurut mazhab Hambali, wanita tersebut tidak boleh dinikahi oleh pria yang tidak menghamilinya sebelum anak yang dikandungannya itu lahir, sebab pada masa itu dia dalam masa iddah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, memperbolehkan wanita hamil tersebut dikawini oleh orang yang tidak menghamilinya tanpa harus menunggunya lahir bayi yang dikandungannya, sebab anak yang dikandungnya tidak ada hubungan nasab dengan pria yang berzina yang menghamili ibunya. Karena itu, adanya janin itu sama dengan tidak adanya, sehingga tidak perlu ada masa iddah. Sementara Abu Hanifah membolehkan juga seseorang mengawini wanita hamil dari zina orang lain atau sah nikahnya, tetapi dengan syarat pria yang menjadi suaminya itu untuk sementara tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan istrinya sebelum bayi yang dikandungannya itu lahir. Jelaslah bahwa masalah mengawini wanita hamil karena zina itu merupakan masalah ijtihadiyah, dan di kalangan ulama terdapat 3 pendapat menurut Masyhur Suhdi. Pendapat yang paling membawa maslahah bagi masyarakat Islam Indonesia ialah pendapat Abu Hanifah yang membolehkan seorang pria menikahi wanita hamil karena zina dengan pria lain yang tidak mau bertanggung jawab, dengan catatan si suami tidak boleh mensetubuhi istri sebelum berdasarkan beberapa pertimbangan, yang antara lain fatwa hukum Abu Hanifah telah mengandung unsur hukuman yang bersifat edukatif dan kuratif terhadap wanita pelaku zina itu. Yang kedua, untuk menjaga kehormatan anak yang tidak berdosa yang lahir dari hubungan yang tidak sah. Sebab semua anak lahir sebagai anak yang suci, tidak membawa dosa. Yang ketiga, untuk menutup aib atau celah pada keluarga wanita itu. Sebab kehamilan si wanita dan kelahiran anaknya tanpa mempunyai suami atau bapak yang resmi adalah sangat tercela bagi masyarakat. Sedangkan Islam menganjurkan orang untuk menutup aib orang lain. Seperti itu. Kita dapat memaklumi bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung itu sendiri dengan donor sperma dan atau ovum lebih mendatangkan mudaratnya daripada maslahahnya. Maslahahnya adalah maslahahnya adalah bisa membantu pasangan suami istri yang keduanya atau salah satunya mandul atau ada hambatan alami pada suami atau istri yang menghalangi bertemunya sel sperma dengan sel telur. Misalnya, karena saluran sel telurnya atau yang dinamakan tuba falopinya terlalu sempit atau ejakulasi pancaran sperma terlalu lemah. Sedangkan
mafsadah inseminasi buatan atau bayi tabung itu jauh lebih besar. Antara lain pencampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian atau kehormatan kelamin dan kemurnian nasab. Yang kedua, bertentangan dengan sunatullah atau hukum alam. Yang ketiga, inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi atau zina karena terjadi pencampuran sperma dengan ovum tanpa perkawinan yang sah. Yang keempat, kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, terutama bayi tabung dengan bantuan donor merupakan anak yang sangat unik yang bisa berbeda sekali bentuk, sifat fisik, dan karakter mental si anak dengan bapak dan ibunya. Yang keempat, yang kelima, anak hasil inseminasi buatan atau bayi tabung yang pencampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih jelek daripada anak adopsi yang pada umumnya diketahui asal atau nasabnya. Yang keenam atau yang terakhir, bayi tabung lahir tanpa proses kasih sayang yang alami, terutama bagi bayi tabung lewat ibu titipan yang harus menyerahkan bayinya kepada pasangan suami istri yang punya benihnya sesuai dengan kontrak. Tidak terjalin hubungan keibuan antara anak dan ibunya secara alami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nasab bayi tabung. Dalam perkawinan kerap muncul istilah nasab karena nasab sering digunakan sebagai penyebutan dari keturunan dalam agama Islam. Jika kita lihat dari asal dari kata nasab adalah berasal dari bahasa Arab yakni an-nasab yang mempunyai arti keturunan atau kerabat dalam konteks Indonesia. Nasab juga dapat diartikan sebagai ciri atau yang memberikan karakter dalam keturunannya. Sedangkan makna kata nasab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya keturunan, terutama keturunan dari pihak bapak, atau dapat diartikan juga sebagai ikatan atau suatu tali yang menghubungkan keluarga karena adanya hubungan darah yang didapat dari hasil perkawinan yang sah. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang nasab, antara lain pertama surat Al-Furqan ayat 54, artinya itu, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air lalu dijadikan manusia itu punya keturunan dan musaharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Muhasarah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan seperti menantu, ipar, mertua, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah nasab bayi tabung dalam perspektif hukum Islam. Sebagai dampak dari perkembangan zaman serta kemajuan teknologi mengharuskan para ahli fikih ikut serta dalam menentukan hukum mana agar tidak terjadi kemudorotan dan merusak nilai moral serta kehormatan manusia. Seperti halnya yang terdapat di zaman sekarang ini adalah kemajuan teknologi kedokteran yang menciptakan alat guna untuk mendapat keturunan bagi keluarga. Maka dari itu, peranan para pakar hukum Islam serta keikutsertaan dokter diperlukan agar tidak menimbulkan problematika yang lebih serius. Karena sesuatu yang telah dihasilkan oleh teknologi belum tentu dapat diterima dengan baik menurut agama, etika, dan hukum yang hidup di kalangan masyarakat. Dari hasil kemajuan teknologi di bidang kedokteran telah terdapat cara atau teknik untuk memiliki keturunan melalui inseminasi buatan atau bayi tabung, antara lain yang pertama, fertilization in vitro atau FIV. Teknik pertama ini dilakukan dengan cara mengambil sperma dari suami dan ovum dari istri
suami istri yang telah dinyatakan sah dalam ikatan perkawinan, kemudian diproses di vitro atau tabung, lalu setelah terjadi pembuahan ditransfer ke dalam rahim sang istri. Yang kedua itu ada gamete intrafallopian tuba atau GIF, serta sedangkan teknik yang kedua ini sama halnya dengan teknik yang pertama, mengambil sperma dan ovum dari pasangan yang telah dinyatakan sah dalam ikatan perkawinan. Namun setelah dicampur dan terjadi pembuahan, segera ditanam ke dalam saluran telur atau tuba falopi. Dalam pandangan Islam, membenarkan dan memperbolehkan pasangan suami istri untuk memiliki keturunan dengan maksud untuk tujuan dari perkawinan serta untuk berkelangsungnya hidup atau regenerasi melalui jalan bayi tabung. Dengan syarat bahwa tidak ada jalan lain atau darurat, karena dengan cara pembuatan alami suami istri tidak berhasil memperoleh anak, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan, seperti bayi tabung yang dilakukan dengan sel sperma dan sel sperma dan ovum suami istri yang dinyatakan sah dalam ikatan perkawinan dan ditransfer ke rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang lain bagi laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu, baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uretus istri maupun dengan cara pembuahan yang dilakukan di luar rahim. Kemudian setelah itu buahnya atau fertilized ovum ditanamkan di rahim istri. Ada beberapa pandangan ulama mengenai bayi tabung itu sendiri. Yang pertama dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam fatwanya menetapkan 4 keputusan terkaitnya masalah bayi tabung. Di antaranya yang pertama, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah atau boleh. Sebab ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. Yang kedua, sedangkan para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain, dan itu hukumnya haram. Karena di kemudian hari hal itu akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan. Yang ketiga, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram. Sebab hal ini menimbulkan masalah yang pekik bagi kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam hal kewarisan. Yang keempat, bayi tabung yang sperma dan ovumnya tidak berasal dari pasangan suami istri yang sah. Hal ini tersebut juga hukumnya haram. Alasannya, statusnya sama dengan hukum hubungan kelamin antar lawan jenis di luar perkawinan yang sah alias perzinahan. Ada 3 keputusan yang ditetapkan Nahdlatul Ulama terkait dari masalah bayi tabung. Yang pertama, apabila mani yang ditabung atau dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan sperma suami istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram. Hal itu didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan perbuatan seorang laki-laki yang meletakkan spermanya atau berzinah di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Yang kedua, apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami istri tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Sperma muhtaram adalah sperma yang keluar atau yang dikeluarkan dengan cara yang tidak
dilarang oleh syara. Terkait sperma yang dikeluarkan secara muhtaram, para ulama NU mengutip dasar hukum dari Kifahatul Ahtar kedua garing 113. Seandainya seorang laki-laki berusaha mengeluarkan spermanya dengan beronani dengan tangan istrinya, maka hal tersebut diperbolehkan karena istri memang tepat atau wahana yang diperbolehkan untuk bersenang-senang. Yang ketiga, apabila sperma yang ditabung itu sperma suami istri yang sah dengan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukum bayi tabung tersebut menjadi mubah atau boleh. Yang ketiga, ada pendapat dari Majelis Mujama' Fikih Islami menetapkan ada 5 perkara yang haramkan dan terlarangnya sama sekali karena dapat mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya hak orang tua serta perkara-perkara lain yang dikecam oleh syariat. Yang pertama itu sperma yang diambil dari pihak laki-laki disemai kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Yang kedua, indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak laki-laki yang bukan suaminya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita. Yang ketiga, sperma dan indung telur yang disemai tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut. Yang keempat, sperma dan indung yang disemaikan berasal dari laki-laki dan wanita lain, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri. Yang kelima, sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain. Materi yang kedua yaitu faktor-faktor dominan yang menghubungkan anak bayi tabung kepada orang tua. Ada beberapa hal yang sangat dominan untuk menetapkan hubungan nasab anak dan anak yang terlahir dalam proses bayi tabung kepada orang tuanya, yaitu yang pertama, ada ikatan perkawinan yang sah antara laki-laki yang diambil spermanya dengan perempuan yang diambil ovumnya. Dan perempuan yang diambil ovumnya adalah perempuan yang mengandung dan yang melahirkan bayi tabung. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 42 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan mengambil sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang kemudian embrionya disarangkan ke dalam rahim istrinya adalah anak yang sah dari adalah anak sah istrinya yang mempunyai hak dan kewajiban sama dengan anak yang lahir dengan proses alami. Kedua, sperma dan ovum yang menjadi embrio secara yakin dapat dipastikan berasal dari pasangan suami istri yang mengandung dan yang melahirkannya, yang memperboleh proses bayi tabung yang mengambil sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang kemudian embrionya ditransfer ke dalam rahim ibu pengganti atau surrogate mother. Baik ibu pengganti itu terkait dengan perkawinan suami yang diambil spermanya seperti istri kedua, istri ketiga, dan keempat, ataupun tidak terikat dengan perkawinan seperti ibu pengganti sewaan. Apabila dianalisa dari aspek moral, etika, hukum, dan agama, di mana setiap orang yang telah terikat dengan perkawinan berarti juga terikat dalam mu'asyarah bil ma'ruf antara suami dan istri, maka tidak pantas
dan layaknya apabila sepasang suami istri yang hanya dengan modal mengeluarkan beberapa tes sperma dan ovum yang kemudian diserahkan kepada orang lain tanpa mereka menjalani proses kehamilan dan kelahirannya. Tiba-tiba setelah orang lain atau surrogate mother melahirkan mereka, laki-laki dan perempuan yang diambil sperma dan ovumnya mendapat predikat sebagai seorang ibu dan ayah. Adapun dasar-dasar yang memperbolehkan bayi tabung dengan pengambilan sperma dan ovum dari pasangan suami dan istri yang embrionya dititipkan kepada ibu pengganti adalah yang pertama, dasar hukum yang memperbolehkan proses bayi tabung tersebut memakai dasar kias, yaitu menyamarkan ibu yang melahirkan bayi tabung dengan susuan karena ada persamaan ilat hukum, yaitu sama-sama boleh mengupahkan kepada orang lain. Dasar kias yang memperbolehkan proses bayi tabung dengan mengambil sperma dan ovum yang embrionya dititipkan kepada perempuan lain itu lemah. Sebab kias yang mereka pakai itu kias al-adna, di mana ilat hukum yang dijadikan dasar penetapan hukum yang terdapat pada hukum cabang, yaitu hukum bayi tabung itu lebih rendah daripada ilat yang terdapat pada hukum asal, yaitu hukum menyusukan. Dalam istilah lain dikatakan kias ma'al farik, yaitu menyamakan sesuatu yang belum ada hukumnya atau bayi tabung dengan sesuatu yang telah ketetapan hukumnya, yaitu menyusukan dengan ilat hukum yang berbeda. Perbedaan hukum itu terdapat pada akibatnya, yaitu kalau menyusukan itu hanya berpengaruh terhadap anak susuannya secara psikologis, sedangkan mengandung dan melahirkan bayi tabung itu berpengaruh terhadap anak yang dilahirkannya secara psikologis maupun secara fisik. Jadi pengaruh kehamilan dan kelahiran bayi tabung itu lebih besar daripada pengasuhan susuan. Kalau menyusukan itu tidak mempunyai risiko berakibat fatal, sedangkan di dalam mengandung dan melahirkan bayi tabung mempunyai kemungkinan terjadi risiko yang berakibat fatal. Kemungkinan terjadinya risiko ini adalah terletak pada apakah bayi yang dilahir itu benar-benar dengan proses bayi tabung, atau bisa jadi embrio bayi tabung itu gugur dan yang terjadi adalah hasil dari benih suami yang mengandungnya. Yang ketiga, kalau menyusukan itu tidak menghalangi ibu yang menyusukan untuk berhubungan suami istri, sedangkan bagi ibu yang mengandung bayi tabung akan mengalami dua pilihan yang berat, yaitu yang pertama, jika ibu mengandung mengadakan hubungan seks dengan suaminya, maka dalam hal ini berarti suaminya telah menyirami tanaman orang lain, dan ini berlawanan dengan hadis, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir menyirami tanaman orang lain. Yang kedua, jika ibu mengandung itu dilarang mengadakan hubungan seks dengan suaminya, berarti ia telah melawan hukum Allah Subhanahu wa taala yang itu lebih berat daripada pilihan pertama. Yang kedua itu, dasar-dasar penolakan yang kedua adalah hasil ijtihad Majma'ul Fiqhil Islami fil Anabib yang menetapkan cara yang kelima dari itu dilakukan di luar kandungan antara dua biji istri dan suami, kemudian ditanamkan pada rahim istri yang lain. Hal ini dilarang menurut hukum syara. Hasil ijtihad tersebut senada dengan surat keputusan dari MUI nomor 952/MUI garing 11.1990 tentang inseminasi buatan atau bayi tabung. Di dalam keputusan itu dijelaskan bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil secara mutharam bagi pasangan suami istri untuk istri-istri yang hukumnya haram. Terus yang ketiga, faktor dominan yang menghubungkan nasab kepada orang tua adalah adanya al-firashi. Al-firashi yang dimaksud di sini adalah
ibu yang melahirkannya. Jadi ibu yang mengandung dan yang melahirkan bayi tabung adalah ibu kandungnya. Hal ini sesuai pada firman Allah pada surat Al-Mujadalah ayat 52. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan. Kami memerintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ibunya yang mengandung dalam keadaan yang sangat lemah dan disapi sampai usia 2 tahun dalam surat Luqman ayat 31. Menurut Hasan Hot bahwa atas dasar ayat-ayat tersebut, maka ibu dari anak yang dilahirkan melalui proses surrogate mother atau ibu yang mengandungnya adalah ibu yang mengandung dan melahirkannya, sebab menurut beliau kata walidaini yang berarti ayah dan ibu dan kata umun yang berarti ibu adalah orang yang memberikan kelahiran atas seseorang. Bayi tabung dengan proses surrogate mother, walaupun sperma dan ovumnya diambil dari pasangan suami istri, menolak bayi tabung dengan sperma dan atau ovum donor. Jika terjadi demikian, maka bayi tabung yang lahir itu hanya bernasab kepada ibu yang mengandung dan yang melahirkannya. Sedangkan kepada laki-laki yang diambil ovumnya, yang diambil spermanya, nasab tidak bisa dihubungkan kepadanya. Bila mana ada orang melakukan inseminasi dan berhasil hamil, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami yang mengandung karena kandungan itu tidak berasal dan bernasab kepada orang yang mempunyai sperma. Sebab dia tidak mengadakan hubungan seks dengan perempuan yang mengandungnya atas dasar perkawinan dan tidak pula atas dasar wati syubhat. Karena itu anak dinasabkan kepada ibu yang mengandungnya saja. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.